Bentrokan antara masyarakat dengan sejumlah oknum preman terjadi di perkebunan sawit yang berada di Desa Muara Manompas, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Bentrokan ini dipicu adanya dugaan penyerobotan lahan yang telah digarap warga sejak 2014. Warga mengklaim lahan tersebut merupakan lahan transmigrasi yang diberikan pemerintah pada tahun 1986. Akibat bentrokan ini, seorang warga mengalami luka di bagian wajah dan melaporkan kejadian ini ke Mapolres Tapanuli Selatan. Videonya tadi sudah ada juga disimpan. Mereka memiliki tanah. Klaim kita nih, di kelapa sawit. Sejak tahun 2014 ditanam. Itu lahan transmigrasi. Datang pihak si pelaku pengeroyokan ini mengaku-ngaku tanahnya. Dan itu perkara juga sudah pernah di Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan di sidang. Putusannya kalau tidak salah terbukti melakukan perbuatan tapi bukan tindak pidana. Hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak kepolisian maupun pihak yang diduga menyerobot lahan warga. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Sejumlah warga suku Anak Dalam menyerang kendaraan milik Kabak Ops Polres Merangin yang berada di kantor bupati. Beruntung Kabak Ops berhasil menyelamatkan diri ke dalam bangunan. Kejadian ini bermula dari kesalahpahaman di mana teguran Kabak Ops memicu kemarahan warga. Situasi kembali kondusif setelah Kapolres Merangin tiba dan menenangkan massa. Kedatangan warga suku Anak Dalam ini untuk menagih janji Bupati Merangin terkait honor temenggung dan keramba ikan. Kasih dinas, temenggung, kasih honor. Selama 5 bulan belum ada. Jadi pihak masyarakat kita nuntut apa yang dijanjikan Pak Bupati, dia siap nuntut. Dan juga masalah tentang keramba ikan. Jadi tidak selingkan keramba ikan itu yang dilibatkan 8 temenggung. Kok cuma fokus diserahkan pada John. Jadi yang pihak lain nuntut. Hingga saat ini belum ada pernyataan dari Bupati Merangin terkait peristiwa ini. Dari Kabupaten Merangin Jambi, Sarfandi, iNews melaporkan. Kericuhan terjadi saat keluarga siswa SMP yang menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan di Desa Rubit, mahasiswa, serta 10 suku menerobos palang besi di Mapolres Sika, NTT. Sempat terjadi aksi kekerasan saat petugas kepolisian mengamankan sejumlah pengunjuk rasa. Aksi ini dipicu tuntutan massa yang meminta polisi untuk segera menemukan barang bukti berupa baju, rambut, ponsel, dan jari korban yang masih belum ditemukan. Ini sudah berjalan hampir 3 bulan dengan catatan pihak kepolisian sudah menangkap 3 pelaku pembunuhan. Tetapi kenapa sampai hari ini barang buktinya belum didapatkan? Kira-kira persoalannya ada di mana? Pihak penyidik segera menghadirkan, berkoordinasi menghadirkan 3 pelaku, si Rovin, Safer, dan si Vincent ke TKP untuk mengambil barang bukti. Barang bukti apa itu? Yang belum ditemukan barang bukti? Yang belum ditemukan itu berupa pakaian, jari, rambut, dan HP. Sebelumnya pada 13 Mei lalu, Pengadilan Negeri Maumere menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada FRG 16 tahun karena meruda paksa dan membunuh seorang siswi berinisial STN 14 tahun. Kakek dan ayah tersangka turut dipidana karena membantu memindahkan jenazah korban dan menghilangkan barang bukti. Dari Sika, NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Kapan bersosialisasi? Ini mana-mana. Ngomong ke pihak pengadilan, Pak. Pengendara motor ini protes ke petugas Dinas Perhubungan lantaran dilarang parkir di depan gedung Pengadilan Negeri Cibinong, Jalan Bersih Tegar Beriman, Kabupaten Bogor.
Maraknya parkir liar di jalan ini membuat Dinas Perhubungan menindak tegas dengan mengembosi ban motor yang parkir sembarangan di tempat terlarang. Gembos ban ini langsung menuai protes sejumlah pemilik motor. Saya bahkan diarahkan untuk parkir di sini tadi. Iya, Pak. Seharusnya ada tidak parkir. Saya kasih masukan, Bapak jangan eksekusi pengguna parkir. Meski sudah terpasang rambu dilarang parkir, namun masih banyak pengendara motor yang parkir sembarangan di sisi jalan hingga mengakibatkan kemacetan. Dishub menindak 136 motor pada razia ini. Ini banyak laporan dari masyarakat, kita juga udah disampaikan terkait masalah himbauan, kita juga udah sosialisasi dan kita hari ini melakukan penindakan berupa pengempesan ban. Langkah selain itu untuk mengantisipasi tidak berulang lagi apa, Pak? Nah, kita udah sosialisasi dengan tim di sini, pengurus parkirnya. Jadi entar di kedepannya langsung ada parkir ada di masjid, di area masjid. Semuanya nggak ada nama parkir di area seputar jalan bersih, jadi steril. Jika masih ditemukan parkir liar, petugas akan mengambil langkah tegas berupa penggembokan dan penderekan kendaraan dan juga akan disanksi tilang. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Aksi komplotan rampok terekam CCTV saat beraksi di sebuah minimarket di Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Banten. Kedua pelaku masuk ke minimarket langsung menodongkan senjata api kepada dua karyawan yang tengah berada di meja kasir. Kedua pelaku berhasil menggasak uang sebanyak 29 juta rupiah dari dalam berangkas. Berdasar rekaman CCTV, pemilik minimarket melapor ke polisi. Pihak kepolisian sudah memprofiling belum terkait dengan pelaku? Sampai sejauh ini kita masih melakukan pengembangan ya. Kita melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut, terhadap pelakunya. Ya nanti kita tunggu saja ke depannya. Semoga cepat terungkap. Hingga kini polisi masih memburu kedua pelaku. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Video amatir memperlihatkan semburan gas disertai kobaran api setinggi lebih dari 50 meter dari galian sumur bor warga di Desa Blangrubek, Aceh Utara. Kobaran api keluar disertai dengan semburan lumpur dan suara dentuman keras yang membuat warga sekitar panik. Kejadian ini membuat warga sekitar mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Informasi yang beredar, di lokasi kejadian sedang dilakukan pengerjaan galian sumur minyak. Namun kabar tersebut langsung dibantah oleh kepala desa. Pihaknya hanya menggali sumur bor untuk kebutuhan air bersih serta mengaliri pesawahan warga. Sekitar jam 4, meledak lah. Satu ledakan, langsung semburan api. Ada korban jiwa Pak Kecil? Enggak ada. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sekitar 1 hektar kebun sawit warga hangus terbakar. Dari Kabupaten Aceh Utara, Aceh, Armia Jamil, iNews melaporkan. Pemadaman listrik secara menyeluruh sempat terjadi di kawasan Kota Medan, Sumatera Utara pada Jumat sore. Setelah sempat mengalami pemadaman listrik lebih dari 7 jam, sejumlah kawasan di Kota Medan secara perlahan mulai kembali pulih. Salah satunya di kawasan Jalan Setiabudi, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, di mana sebelumnya kawasan ini sempat mengalami pemadaman listrik hingga membuat arus lalu lintas macet. Sampai sini di jam setengah 9 sampai saat ini lampunya hidup, Bang. Namun di bagian Pasar 6 sana dan sana itu masih mati sih, Bang. Masih di daerah sini aja sih, Bang. Sebelumnya pemadaman listrik terjadi jam berapa tadi, Bang? Terjadi pemadaman kalau nggak salah, Bang, kurang lebih di jam 6:45, Bang. Pemadaman listrik yang terjadi tidak hanya di kawasan Kota Medan, melainkan juga terjadi di sejumlah wilayah kabupaten dan kota lainnya yang berada di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Aceh. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Muhammad Alfi, iNews melaporkan. Pemadaman listrik secara total terjadi di seluruh kawasan di Kota Medan, Sumatera Utara sejak Jumat sore. Akibat pemadaman listrik ini, sejumlah ruas jalan protokol yang ada di Kota Medan mengalami kemacetan panjang. Untuk mengurai kemacetan, warga pun secara sukarela mengatur lalu lintas di persimpangan.
Suasana gelap juga menyelimuti seluruh wilayah Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada Jumat sore. Akibat padamnya listrik, jalan-jalan utama di Kota Bukit Tinggi terlihat gelap dengan penerangan minim dari kendaraan yang melintas. Sejumlah toko dan warung terserba juga terpaksa menggunakan penerangan darurat. Blackout yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera tak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tapi juga berdampak pada sektor wisata dan usaha di Kota Bukit Tinggi. Suasana gelap gulita juga terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Pidi Jaya, Aceh. Pemadaman ini berlangsung sejak Jumat sore hingga malam hari. Sebagian warung kopi di Kabupaten Pidi Jaya, Aceh bahkan harus mengeluarkan uang lebih untuk menggunakan mesin genset sebagai sumber daya penerangan. Pihak PLN pun meminta maaf atas gangguan kelistrikan yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera dan Aceh. Pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Sumatera dan Aceh terjadi akibat adanya gangguan pada gardu induk utama transmisi lintas Sumatera di kawasan Muaro Bungo, Jambi. Listrik pun mulai berangsur pulih di sejumlah wilayah pada pukul 9 malam. Tim Liputan iNews melaporkan. Model ADV keluar dari ruang penyidik malam tadi usai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya sejak siang. Pemeriksaan dilakukan menyusul informasi bohong atau hoax terkait dugaan pembegalan di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan ditulis di halaman sosmednya. Didampingi keluarga dan pengawalan ketat, ADV tidak berbicara sama sekali dan langsung menuju kendaraannya. Sepanjang perjalanan menuruni tangga gedung pemeriksaan, ia hanya tertunduk berusaha menutupi wajahnya dengan tangan. Sementara itu polisi memastikan ADV bukan korban begal atau tindak kriminal lainnya. Karena dari beberapa berita viral yang ada di media sosial, setelah kami konfirmasi dan kami lakukan verifikasi, ternyata informasi tersebut tidak benar. Ternyata informasi tersebut hoax. Nah, sementara di sisi lain, dengan informasi yang sudah terunggah tersebut dapat menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Sebelumnya ADV diduga sempat memposting dirinya dibegal di pinggir tol Kebon Jeruk. Sontak cerita viral, terlebih ia dilukai dengan senjata tajam, lalu dilarikan ke rumah sakit Sumber Waras. Namun saat polisi memeriksa rumah sakit, ternyata korban tidak pernah terdaftar di rumah sakit. Laporan polisi juga nihil. Yang lebih mengejutkan, setelah ditelusuri, aksi ADV hanya iseng dan memanfaatkan isu begal yang sedang ramai dibicarakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Satu persatu kendaraan yang melintas di ruas banjir Kanal Timur Durensawit, Jakarta Timur dihentikan polisi pada Jumat dini hari. Polisi memeriksa satu persatu pengendara dan membuka isi jok kendaraan guna mengantisipasi adanya indikasi kejahatan. Tidak hanya itu, sejumlah pemuda juga diperiksa identitasnya. Polisi menemukan sejumlah pemuda yang membawa minuman keras berbagai jenis. Selain itu, sejumlah pemuda juga kedapatan melakukan aksi vandalisme di tembok jalan. Razia dilakukan guna mengantisipasi adanya aksi begal yang tengah rawan terjadi di sejumlah titik di ibu kota. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ini adalah hari keempat yang sudah dilakukan penangkapan oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Itu sejumlah 18 orang. Tambah 2 ya? Tambah 2 jadi 20 orang. Kemudian jajaran Polres dan Polsek juga melakukan kegiatan dan hal yang sama. Itu juga sudah melakukan penangkapan terhadap 16 orang tersangka.
Sebelumnya, LBH PP Muhammadiyah melaporkan ke Komnas HAM soal pelanggaran HAM yang dialami anak penulis Ahmad Bahar oleh Hercules dan anak buahnya. Dari kasus ini diharapkan pihak kepolisian dapat menyelidiki kasus ini dan menemukan bukti kuat dalam mengungkap tersangka. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Tim kuasa hukum keluarga pegiat media sosial Ahmad Bahar datang ke kantor Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk melaporkan dugaan pelanggaran HAM atas intimidasi dan perlakuan tidak manusiawi yang dialami oleh Ilma Sani Fitriana, putri Ahmad Bahar. Ilma diduga mengalami tekanan psikologis saat dibawa ke markas Gripjaya di kawasan Kedoya, Jakarta Barat. Ilma disebut dipaksa mengakui tuduhan pengiriman pesan ancaman, mendapat intimidasi verbal hingga ditakut-takuti menggunakan senjata api. Sebelumnya Ilma juga mengaku sempat menolak saat diminta ikut ke markas oleh sejumlah anggota ormas tersebut. Namun ia akhirnya ikut karena merasa takut dan khawatir situasi di rumahnya semakin memanas. Pokoknya saya merasa ya saya nggak adil gitu, saya diperlakukan seperti ini gitu kan. Terus kamu nih ya, kalau misalnya bapak kamu ada di sini, udah saya telanjangin bapak kamu. Nanti biar kamu yang videokan. Cepat telepon bapak kamu. Minta dijemput sekarang sama bapak kamu. Kalau kamu nggak dijemput sekarang, kalau kamu nggak bapak kamu nggak datang sekarang, kamu nggak akan bisa pulang dari sini. Lagian kamu ngapain sih berani-beraninya ancam saya? Sambil dia keluarkan pistol itu kan. Terus kamu kalau berani, kamu lihat nih ya, disambil tunjuk-tunjuk. Saya pikir nggak bakal sampai menembakkan gitu kan. Nih, saya tembakan, dor 2 kali dia tembakan. Saya kan juga dari awal saya udah bilang saya nggak tahu apa-apa. Kuasa hukum berharap Komnas HAM dan Komnas Perempuan dapat mengusut dugaan pelanggaran HAM tersebut serta memberikan perlindungan kepada korban dan keluarganya. Dari Jakarta, Salam Pulungan, Sadu Santo, iNews melaporkan. Kami besok akan ke Polda. صورة إنقاذ صورة إنقاذ Ti pensavano e ti dicevano welcome to Israel. C'è stato un aumento della violenza? Certo, molto peggio, tutto è peggio, ma fin dagli abbordaggi, voglio dire, a noi ci hanno sparato 2 volte con proiettili non so di che tipo sulla barca prima di salire a bordo, e non soltanto a noi. Con le fascette ai polsi. I microfoni un secondo. Con le fascette ai polsi e un'altra fascetta che mi teneva attaccato. Un posto del terrore, cioè un posto in cui era praticamente un quadrato di container in cui questi tenevano la gente nei container, pane e acqua. I was on the last mission and there was like an escalation in violence there, where there was sexual assault and there was like physical violence, but this time it was much more. I was on one of the prison boats where 180 people were systematically bashed and beaten. We had 40 people who have broken ribs. We have 12 sexual assaults. We have people who were tasered in the face. Beginilah kondisi aktivis dan jurnalis Indonesia setelah berhasil dibebaskan dari tahanan Israel. Beberapa di antara mereka alami kekerasan fisik. 9 warga Indonesia telah mendarat di Turki,
Mereka akan berada di Turki untuk mengecek kesehatan. Bagi yang terluka akan mendapatkan penanganan sebelum kembali ke Indonesia. Salam teman-teman, alhamdulillah aman sampai di Istanbul tadi siang. Tadi siang sampai Istanbul aman, keadaan sehat, teman-teman lengkap 9 orang. Ada sayang sama Mas Ronggo. Alhamdulillah, makasih banyak. Berkat doa teman-teman juga. Buat nyokap lu. Alhamdulillah. Nyokap lu, Masya Allah banget. Ngomong apa gitu? Udah, yang penting selamat, doanya aja, terima kasih semua doanya. Dan terus tetap suarakan Palestina. Siap. Meski mendapatkan sejumlah penganiayaan, namun aktivis dan jurnalis ini meminta untuk tetap berjuang atas kebebasan negara Palestina. Ya alhamdulillah sekarang kita lagi ini medical check up ya, tadi habis ngambil darah terus kita mau konsultasi, soalnya nih saya mengalami beberapa kekerasan di tendang sampai mungkin 3-4 kali di bagian depan, di belakang juga saya diinjek dan terakhir disetrum. Ya Allah, serius? Iya sampai disetrum, iya karena setrum. Lu juga kena setrum? Setrum di sini. Karena ke bagian terakhir kepala kita itu tuh harus kayak gini nih. Iya. Ya, udah nggak kuat. Jangan aneh-aneh dulu, Andre. Udah nggak kuat. Jadi sekarang nih saya kalau batuk sakit sini ketarik, kalau angkat tangan tuh ketarik. Mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa ya. Kita periksa di sini. Kalau nanti di sini sekiranya harus ada pemeriksaan lanjutan ya kita di Rumah Sakit Indonesia lah. Siap. Harus semangat pejuang. Lagi. Masya Allah. 9 WNI yang tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla yang ditangkap Israel telah dibebaskan, dan salah satu dari 9 WNI tersebut ada jurnalis bernama Rahendro Herubowo atau biasa disapa dengan sapaan Mas Hendro, dan saat ini juga telah dibebaskan. Saat ini saya sedang bersama ibunda dari Mas Heru. Kita akan bertanya apakah sudah komunikasi atau belum dengan Mas Heru dan dengan Oma Erlina ya Oma ya. Ya, selamat sore Oma. Selamat sore. Ya, Oma, ini kan Mas Heru sudah dibebaskan ya oleh tentara Israel. Apakah Oma sudah berkomunikasi dengan Mas Heru? Sudah, tadi pagi Mas Heru video call sama Oma. Bilang Oma saya nggak apa-apa, tenang aja Mami, kata gitu. Sehat ya, gitu katanya. Oke. Nah ini kan kemarin kan sempat beredar bahwa ada siksaan ya dari tentara Israel seperti itu. Nah, kondisi Mas Heru sendiri seperti apa, Oma? Katanya badannya ini tangan diangkat sakit. Udah gitu kalau batuk di sini sakit, di tulang dekat sini dekat dada itu sakit. Udah gitu kalau batuk sakit, tangan diangkat sakit, katanya badannya pada memar. Belakang pada, soalnya katanya di apa namanya diinjak belakangnya. Diinjak belakangnya. Oke, baik Oma. Terima kasih Oma ya. Saya selalu Oma yang sabar. Ya pemirsa, kita baru saja mendengarkan pembicaraan kita bersama ibunda dari Mas Heru, dan diharapkan pemerintah untuk tetap selalu menjaga keselamatan terutama 9 WNI yang telah dibebaskan setelah ditangkapnya oleh tentara Israel. Dari Jakarta, Ismalia Pandu Priyo Aji iNews melaporkan. Beginilah kondisi aktivis armada global Sumut Flotilla saat dibebaskan. Banyak di antaranya yang terluka dan mendapatkan kekerasan fisik selama ditahan Israel. Kondisi penjara Ketziot yang penuh sesak membuat kondisi sejumlah tahanan pun memburuk. De las manos de una forma bastante violenta, nos pegaban al suelo, nos pegaban collejas, a algunos les pegaron puñetazos, a otra gente les arrastró y los tiró al suelo. Utilizar la violencia de una forma muy gratuita, pero con la finalidad de que no haya unas consecuencias graves para el propio Estado. Eso no quiere decir que en nuestros ojos veíamos estas ganas de matar-nos que tenien, la verdad. Tenien tancades unes 36 hores als camarots i bàsicament quan vam arribar unes imatges similars a les que ha publicat avui Ben Gvir, amb la idea de buscar humiliar-nos, segurament escarmentar-nos i posar la por, que és un dels objectius de la repressió de qualsevol estat. Evidentíssimament també passava pel cap de que si nosaltres ens fèiem això... Tindakan Israel ini memicu reaksi keras dunia internasional. Mereka meminta Israel ditindak karena telah menculik 430 aktivis dan jurnalis lebih dari 40 negara di perairan internasional. Mereka juga menyoroti kekerasan yang diduga dialami para tahanan ini.
Cara Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir dalam memperlakukan aktivis misi kemanusiaan Gaza menuai kecaman dunia internasional. Dalam rekaman video, para tahanan ini diborgol dan diperlakukan dengan kasar oleh tentara Israel. Bahkan Israel menyebut mereka sebagai bagian dari teroris. Tidak hanya itu, 430 orang dari 40 negara ini akan ditahan di penjara khusus teroris. הם באו עם הרבה גאווה כגיבורים גדולים. תראי איך הם נראים עכשיו, תסתכלי. תראי איך הם נראים עכשיו. לא גיבורים ולא כלום, תומכי טרור. אני אומר לראש הממשלה נתניהו, תן לי אותם לעוד הרבה זמן. תן לנו אותם בבתי הכלא של המחבלים, ככה זה צריך להיראות. Aksi Israel ini memicu reaksi internasional. Italia memanggil duta besar Israel dan memprotes perlakuan kepada aktivis yang juga warga negaranya. Irlandia, Spanyol, Turki, dan Indonesia juga mengkritik keras dan menyerukan pembebasan para aktivis. Perdana Menteri Irlandia Michelle Martin juga mengutuk keras lantaran saudara perempuan Presiden Irlandia Catherine Connolly masuk di antara mereka yang ditahan. E non posso che pensare che a chi è ancora lì e che deve essere liberato immediatamente. Sono delle persone bravissime, sono straordinari, veramente. Si è parlato di torture, possiamo definire? Assolutamente, cioè, addirittura, guardi, le dico solamente perché so che poi bisogna essere brevi. C'è addirittura una panic room nella quale venivamo introdotti. Para pemukim Zionis Israel membakar rumah warga Palestina di masa Feriata tepi barat. Dalam serangan ini, para pemukim Zionis Israel memotong teralis besi jendela agar bisa menyiram rumah tersebut dengan bensin. Akibatnya, seorang bayi terpaksa dilarikan ke rumah sakit lantaran terlalu banyak menghirup asap. Kandang ayam serta tungku roti milik keluarga tersebut juga ikut dihancurkan. Selain mengusir dan membakar rumah warga, pemukim Israel juga menyerang supir truk yang tengah mengangkut bantuan kemanusiaan. Akibatnya, 2 warga Palestina syahid dalam serangan ini. Pasukan pendudukan Zionis di tepi barat sengaja menyerang sumber penghidupan warga Palestina. Hal ini merupakan bagian dari aksi pembersihan etnis Palestina oleh Zionis Israel. Seorang bocah laki-laki korban serangan rudal Tomahawk Amerika Serikat di kota Minab, Iran, diajak menaiki pesawat oleh salah satu maskapai pesawat. Bocah laki-laki ini berjuang atas trauma pasca serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat hingga menewaskan ratusan siswa. Serangan Amerika Serikat dan Israel juga menewaskan 26 guru yang tengah melakukan bimbingan sekolah terhadap siswa. Bocah laki-laki ini diajak melihat kokpit pesawat hingga bersuah foto dengan kru pesawat. Selain itu, Amerika juga menghindari tanggung jawab atas serangan mematikan terhadap sekolah di kota Minab, Irak pada 28 Februari yang menewaskan 155 orang pada hari pertama perang. The United States does not deliberately target us. Got that part. Period. Full stop. And nor are the Iranian people our enemy. The IRGC is the adversary in this case. I heard that in your opening statement, Admiral. I asked you a very specific question, and I'm curious what the answer is. So the investigation is ongoing. As soon as it is complete, I'm happy to be as transparent as possible. We will not take responsibility for something we very obviously did. So it's a complex investigation. The school itself is located on an active IRGC cruise missile base. Absolutely. It's more complex than the average strike. As soon as we're complete, I'm fully committed to transparency, given your important oversight role and the other members here. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran terus berlanjut lantaran kedua belah pihak belum kunjung menyetujui proposal damai berisi syarat-syarat untuk menghentikan perang. Pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei dilaporkan telah menginstruksikan agar uranium Iran yang telah diperkaya tak boleh dikirim ke luar negeri.
Khamenei dan para pemimpin Iran yakin bahwa pengiriman uranium ke luar negeri hanya akan membuat Iran lebih rentan terhadap serangan AS dan Israel di masa depan. Hal tersebut dikatakan saat negosiasi antara AS dan Iran tengah diperjuangkan para mediator. Sedangkan salah satu syarat utama damai dari Amerika Serikat menuntut agar seluruh stok uranium Iran diserahkan atau dipindahkan ke luar wilayah negara tersebut. Dengan adanya pertentangan terkait syarat utama dari kedua belah pihak, apakah penghentian konflik di Timur Tengah semakin sulit tercapai? Hampir 100 hari perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran berlangsung. Salah satu pemicunya adalah keinginan Amerika Serikat dan Israel menguasai uranium yang dimiliki Iran. Uranium adalah logam berat sumber energi. 1 kg uranium setara 3.000 ton batu bara. Sebagai negara dengan kekayaan alam yang melimpah, Iran diketahui memiliki cadangan uranium yang telah diperkaya hingga 60%. Level ini dianggap sangat sensitif, mendekati level 90% atau level tingkat senjata berbahaya. Tidak heran jika Amerika Serikat dan Israel berambisi menguasai uranium Iran. Sebagai sumber energi super besar, uranium memiliki banyak manfaat. Kegunaan uranium paling utama adalah sebagai bahan bakar reaktor nuklir dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Reaktor nuklir dapat menghasilkan energi listrik super tinggi. Uranium juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan bom nuklir. Senjata nuklir berdampak radiasi mematikan bagi makhluk hidup. Uranium juga digunakan untuk pembuatan kapal selam hingga kapal perang. Tidak hanya untuk keperluan perang, uranium digunakan untuk keperluan medis. Uranium menghasilkan sumber energi yang diperlukan untuk berbagai prosedur medis. Selain itu, uranium juga bermanfaat bagi industri energi hingga penelitian. Saking banyaknya manfaat uranium, tak heran negara-negara berkembang mengolah uranium hingga mencari incaran dunia. Salah satunya Amerika Serikat dan Israel. Perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran sudah berlangsung sejak akhir Februari. Berbagai perundingan sudah dilakukan, namun hingga kini belum juga menemukan titik temu. Ya, terima kasih masih bersama kami di Sindo Siang. Bisa KPK menyebut tata kelola anggaran program MBG belum maksimal setelah menemukan dana belasan triliun mengendap di rekening Yayasan SPPG sepanjang tahun 2025. Tak hanya itu, KPK juga menemukan dampak perputaran ekonomi dari program MBG di daerah masih sangat minim. Komisi Pemberantasan Korupsi menyoroti lemahnya tata kelola anggaran dalam program makan bergizi gratis. Lembaga anti rasuah tersebut menemukan adanya dana belasan triliun rupiah yang mengendap di rekening Yayasan Mitra. Hal ini muncul karena mekanisme transfer dana dilakukan secara rutin tanpa memperhitungkan saldo yang masih tersisa di rekening yayasan. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminuddin mengungkapkan, dari total anggaran MBG tahun 2025 sebesar 85 triliun rupiah, tingkat penyerapannya baru mencapai 60%. Kondisi tersebut menyebabkan hingga akhir 2025 diperkirakan terdapat sekitar 12 triliun dana yang mengendap di rekening Yayasan Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Ada duit yang mengendap ya di akunnya si yayasan. Karena mekanisme transfernya itu tidak melihat berapa dana yang masih tersisa di yayasan, tapi secara rutin akan begitu bereskan transfer. Sehingga sampai akhir tahun 2025 dari 85 triliun yang sudah dianggarkan, yang terserap itu hanya 60% atau sekitar 70 triliun, karena mengendap sekitar 12 T kalau nggak salah. Akhirnya apa? 12 triliun itu duit mengendap di rekening yayasan-yayasan seluruh Indonesia yang memiliki SPPG. KPK juga menemukan dampak perputaran ekonomi dari program MBG di daerah masih sangat minim, di bawah 5%. Hal ini dikarenakan sebagian besar dana kembali ke kota karena bahan baku tidak diserap langsung dari masyarakat lokal. Ya, sementara itu Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap setiap pelanggaran dalam pelaksanaan program MBG. Prabowo bahkan mempersilahkan masyarakat
anggota DPR, hingga kepala daerah untuk ikut mengawasi pelaksanaan program MBG, termasuk memeriksa langsung dapur-dapur penyedia makanan. Ya, pemirsa, Prabowo meminta setiap dugaan penyimpangan segera dilaporkan agar dapat langsung ditindaklanjuti pemerintah. Presiden menekankan pemerintah tidak akan mentoleransi praktik yang merugikan program prioritas tersebut. Menurutnya, program MBG menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sehingga harus dikelola secara benar dan transparan. Kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta para pejabat dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana, silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera. Akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar. Bisa pemerintah memastikan peraturan tata kelola ekspor sumber daya alam resmi dibentuk untuk mengawasi praktek ekspor serta sebagai upaya menambah penerimaan negara. PP tersebut mewajibkan devisa hasil ekspor 100% wajib masuk Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menggelar sosialisasi kebijakan baru devisa hasil ekspor atau DHE dan kebijakan pembentukan BUMN ekspor sumber daya alam sesuai peraturan pemerintah terbaru. Sosialisasi intensif dilakukan kepada pelaku usaha serta asosiasi industri. Dalam sosialisasi tersebut, pemerintah meminta pengusaha mulai menyesuaikan kontrak ekspor dalam masa transisi sebelum aturan berlaku penuh pada awal 2027. Erlangga menegaskan kebijakan tersebut disiapkan di tengah ketidakpastian ekonomi global, sekaligus untuk memastikan hasil ekspor Indonesia benar-benar masuk ke sistem keuangan dalam negeri. Pelaksanaan devisa hasil ekspor yang berlangsung tanggal 1 Juni besok, dan juga pelaksanaan dari ekspor CPO, batu bara dan ferroalloy yang dilaksanakan oleh PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Tidak perlu khawatir karena seluruhnya ekspor masih dilakukan oleh perusahaan di sektor existing ya, batu bara, CPO maupun ferronikel, dan dalam ekspor itu langsung ada pelaporan kepada Danantara, sehingga dalam 3 bulan nanti kita fine tune sistemnya. Sejak rapat paripurna DPR RI 2 hari lalu, 2 pilar kebijakan strategis diterbitkan pemerintah. Yang pertama terkait optimalisasi devisa hasil ekspor, dan yang kedua kebijakan ekspor sumber daya alam strategis melalui BUMN ekspor. Salah satu poin utamanya, mewajibkan ekspor dari sumber daya alam memasukkan 100% DHE SDA-nya ke dalam sistem keuangan Indonesia dengan tingkat kepatuhan penuh. Ya, sementara itu Presiden Prabowo Subianto geram 15.400 triliun rupiah hasil kekayaan alam Indonesia hilang, dimanipulasi, bahkan dicuri dengan berbagai modus transaksi perdagangan. Melalui kebijakan baru, Presiden berharap devisa kekayaan alam Indonesia bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. 900 miliar dolar kita hilang. Bayangkan kalau 900 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini, saudara sekalian? Ada under invoicing, ada under counting, ada transfer pricing, saudara. Banyak di antara kalian senyum, mungkin di antara kalian ada pengusaha-pengusaha juga di ruangan ini. Berarti tahu apa yang saya bicara itu keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian.
Kita sudah hitung, kita sudah pakai random, kita tahu bahwa perbedaan antara yang dilaporkan yang tidak dilaporkan itu sering mencapai 50%. Yang dilaporkan adalah 50% dari keadaan yang sebenarnya. Pemirsa, Kementerian Perdagangan tengah menyiapkan aturan teknis turunan dari peraturan pemerintah mengenai tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Regulasi ini ditargetkan rampung dalam waktu dekat guna mendukung implementasi kebijakan tata kelola ekspor baru pemerintah. Kementerian Perdagangan tengah menyiapkan aturan teknis turunan dari peraturan pemerintah mengenai tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam melalui Danantara Sumber Daya Indonesia atau BUMN Ekspor. Aturan teknis tersebut akan dituangkan dalam bentuk peraturan Menteri Perdagangan. Regulasi ini ditargetkan rampung dalam waktu dekat guna mendukung implementasi kebijakan tata kelola ekspor baru pemerintah. Dalam keterangannya, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Permendak tersebut akan mengatur tata niaga ekspor untuk 3 komoditas utama, yakni kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi. Selain mengatur mekanisme ekspor, pemerintah juga tengah menyiapkan skema baru terkait kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation, khususnya untuk komoditas sawit. Nantinya kewajiban DMO tidak lagi dibebankan langsung kepada pelaku usaha, melainkan akan dialihkan kepada Danantara sebagai eksportir pengganti. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat peran Danantara Sumber Daya Indonesia dalam tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam nasional. BPI Danantara Indonesia memastikan PT Danantara Sumber Daya Indonesia selaku BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai badan usaha yang akan mengambil alih peran utama ekspor komoditas strategis akan membeli komoditas dari para pengusaha sesuai dengan harga pasar yang berlaku. Ya, menurut Managing Director Stakeholders Management and Communications Danantara Indonesia, Rohan Hafaz, untuk sementara PT DSI akan mulai melakukan pembelian 3 komoditas utama yakni batu bara, CPO, dan ferroalloy dan dijual di pasar internasional mulai 1 Januari 2027 mendatang. Rohan menyebut selama ini sudah ada harga acuan untuk ketiga komoditas tersebut. Namun beberapa perusahaan kerap menjualnya di bawah harga pasar. Hal ini dinilai merugikan negara dari sisi pelaporan pajak hingga potensi penyimpanan uang hasil ekspor di luar negeri. Komoditas-komoditas saat ini, apalagi batu bara, sawit, itu sudah ada bursanya secara internasional. Harga CPO udah ada, harga minyak mentah udah ada, Brent atau apa gitu ya. Jadi ini juga akan mengacu. Ya, sementara itu CEO Danantara Rosan Ruslani ini memastikan pemerintah tetap menghormati kontrak ekspor jangka panjang yang telah disepakati pelaku usaha meski kini mekanisme baru ekspor sumber daya alam melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia tengah disiapkan. Ya, pemirsa, menurut Rosan, ini pemerintah memahami banyak eksportir termasuk perusahaan BUMN telah memiliki kontrak penjualan jangka panjang dengan pembeli luar negeri sehingga implementasi kebijakan baru tidak akan langsung mengubah perjanjian yang sudah berjalan. Meski demikian, Rosan menegaskan pemerintah tetap akan melakukan evaluasi apabila ditemukan indikasi praktik under invoicing atau penetapan harga ekspor di bawah harga pasar internasional. Menurutnya, dalam kontrak ekspor jangka panjang, harga komoditas umumnya tidak ditetapkan secara permanen sejak awal kontrak, melainkan mengikuti perkembangan indeks harga global saat transaksi berjalan. Pokoknya kita akan menghormati semua kontrak yang ada, ya. Tapi yang kita lihat kan, biarpun mereka kontrak jangka panjang, tetapi penentuan pricing-nya, harganya itu kan tidak ditentukan pada saat itu. Jadi pada saat nanti kontrak itu mulai berjalan,
ya nanti kalau kita lihat apabila kontrak itu di bawah indeks pasar dunia yang dimana sekarang yang berjalan, ya tentu kita akan melakukan review atas itu. Yang saya sampaikan, kita akan menghormati the sanctity of the contract. Bisa Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam hanya akan diterapkan pada komoditas strategis di sektor mineral dan batu bara. Adapun sektor minyak dan gas bumi tidak termasuk dalam cakupan kebijakan ini. Ya, pemirsa, Menteri Bahlil menegaskan kebijakan untuk sektor migas ini guna menjamin kepastian aturan yang ada di dalam negeri. Lantaran sebagian besar penjualan migas dilakukan untuk kebutuhan dalam negeri, sementara penjualan ke pasar ekspor umumnya telah terikat kontrak jangka panjang. Bahlil menekankan kebijakan ekspor satu pintu ini merupakan komitmen pemerintah dalam memperkuat pengawasan, sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara guna mencegah terjadi under invoicing dan transfer pricing yang selama ini terjadi. Nah, dalam kaitannya dengan itu untuk implementasinya di sektor migas tidak kita kenakan. Kenapa? Karena yang pertama, hampir semua penjualan migas ini kan di dalam negeri. Dan untuk ke luar negeri itu kan kita sudah melakukan kontrak jangka panjang. Dan itu hampir dapat dipastikan tidak ada transfer pricing ataupun under invoicing. Yang lain lagi adalah ini sudah terjadi kesepakatan pada saat sebelum POD, negosiasi pemerintah dengan sinergi lintas sektoral termasuk pemerintah pusat, daerah, dan kepolisian. Bapak Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita sekalian.
Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Gubernur Jawa Tengah yang saya hormati dan yang saya banggakan, Panglima TNI, Kapolri, ya, dari BPK, terima kasih, pimpinan Komisi 4, Pak Haris yang saya hormati semuanya, Ibu Bupati, Ibu Lilis, Menko Pangan, Wakil Menteri Kelautan, Menteri Kelautan dan Perikanan, pejabat-pejabat dari Kabinet Merah Putih yang hadir, Menseknek, biar dikenal rakyat Kebumen, ya. Siapa? Menseknek siapa? Siapa? Mas Pras. Nama lengkap? Prasetyo apa? Prasetyo apa? Hadi. Ya. Siapa lagi yang di situ? Wamen Pertanian. Siapa? Siapa? Sugiono. Salah. Sudaryono. Wakil Menteri Pertanian. Siapa lagi yang ada? Pak Karding sekarang adalah kepala karantina, ya. Ini penting ini, ya. Ini ya. Ini penting ini, ya. Ini Profesor wanita, Profesor Endang Tohari. Profesor Endang Tohari. Komisi berapa, Ibu? Komisi, oh ya. Pak Daruri, orang Kebumen, pernah Menteri Kehutanan, Dirjen Kehutanan, dan sekarang anggota Komisi 4 DPR RI, Pak Doni Oskaria, ya, iya, wakil, ya, Kepala Badan BUMN yang urus BUMN, dan juga Wakil Kepala Danantara. Danantara itu adalah dana kedaulatan kita. Danantara itu singkatan Daya Anagata Nusantara. Daya artinya energi, kekuatan. Anagata masa depan. Jadi mereka ngelola kekayaan seluruh bangsa untuk anak dan cucu kita selanjutnya, ya. Itu yang dikelola nggak tanggung-tanggung. Ada 1040 ya, 1040 BUMN, 1000. Kemudian nilainya ya hampir semuanya itu nilainya 1 triliun dolar Amerika. 17 triliun. 170 triliun. Berapa? 17.000 triliun. 17.000 triliun. Waduh. Itu berapa itu? Jadi harus diurus baik-baik, ya, Pak Doni sama semua stafnya. Jangan bocor. Jangan menguap uang itu, uang rakyat itu, ya. Baik, saudara-saudara sekalian, saya skap. Ada. Oh. Saya nggak mau sebut saya skap karena tiap saya sebut namanya lebih teriak. Teddy Indra Wijaya. Siapa lagi? Banyak tokoh-tokoh saya nggak sebut, ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya. Ada Komandan Pas Pampres saya, Mayor Jenderal Edwin. Ya. Tadinya Kopassus, ya, Kopassus. Mana lagi?
ada Direktur Utama Pertamina, Pak Simon Mantiri. Ya. Ada lagi Wakil Menteri Komunikasi dan Digitalisasi, Saudara Angga Raka Prabowo. Namanya Prabowo juga. Habis itu ada juga Kapolri, namanya Listio Prabowo juga. Panglima TNI Agus Subianto. Makanya duduknya selalu harus Listio harus di kanan, Agus Subianto di kiri, jadi bisa dipanggil Prabowo Subianto. Jadi terima kasih saya diundang ke sini, Desa Karangduwur. Sini. Apa? Desa Tegalreno, Kecamatan Petanahan. Kecamatan Petanahan, Desa Tegalreno. Wow. Waduh ini Menko tadi salah nama. Perlu di reshuffle nggak kira-kira? Jangan. Oh, untung rakyat sayang sama kamu. Matur nuwun, minta maaf. Jadi saya lihat diundang oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, ya, Pak Sakti Wahyu Trenggono. Ya kalau pejabat jangan sebut, rakyat yang harus tahu. Beliau asli orang mana? Orang Boyolali. Orang Boyolali. Ya. Jawa Tengah. Jadi Kebumen ini ada hubungan khusus sama saya karena almarhum ayahanda saya lahir di Kebumen ini, di sini. Lahirnya di ada pabrik gula, ya, pabrik gula yang sudah sekarang katanya jadi hotel, katanya, benar ya? Iya. Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang. Ya, di proyek ini sudah 2 tahun ya. 3 tahun dan panennya sekarang sudah hasilnya sudah tingkat tertinggi, tingkat dunia. Jadi sangat menjanjikan, tapi saya ya. Produktif, lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang? 650. Orang setempat 650 orang bekerja, dan kita sedang bangun di Waingapu 2000 hektar. Kalau di sini 64 hektar ya? 65 hektar, di Waingapu 2000 hektar. Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar. Dan kita sedang bangun di Jawa Barat, di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek
produktif yang menghasilkan protein dan untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa. Ya, saya kira nanti dalam bulan-bulan yang akan datang kita akan mempercepat proses pembangunan yang produktif. Semua yang produktif akan kita jalankan. Produktif artinya harus menghasilkan nilai tambah. Saya kasih petunjuk ke kabinet yang boleh kita dukung, yang harus kita dukung, yang harus kita jalankan adalah proyek-proyek yang produktif. Produktif, batasan produktif apa? Menciptakan lapangan kerja untuk rakyat kita. Kedua, menghasilkan nilai tambah, menambah kekayaan bangsa Indonesia, menambah penghasilan rakyat kita. Itu arti produktif. Ya. Jadi maaf, kita sekarang agak tundalah bangun banyak kantor itu ya perlu, tapi jangan ada kantor nggak ada produktivitas. Iya kan? Kantor megah, produknya nggak ada. Lebih baik kantornya tidak begitu bagus, tapi produknya bagus. Hasilnya banyak. Penghasilan untuk rakyat banyak. Rakyat kita butuh pekerjaan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Kita alhamdulillah dalam bisa dikatakan 18 bulan ya saya mimpin pemerintahan dari Oktober 20, 1 tahun dari 24 ke 25, 1 tahun dari Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. 7 bulan ya, 7 bulan. 1 tahun 7 bulan. Jadi 19 bulan. 19 bulan, alhamdulillah banyak yang sudah kita capai ya. Kita sekarang sudah swasembada pangan. Sudah swasembada beras, jagung, kemudian protein kita, ya telur, ayam, daging kita masih belum. Ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging. Ya, pangan relatif kita aman. Di dunia banyak sekarang pertikaian, perang di mana-mana. Kita bersyukur ke Yang Maha Kuasa kita masih tidak terlibat. Tapi kita waspada, kita harus punya kekuatan, makanya kita bangun kekuatan, ya pertahanan kita untuk jaga kekayaan kita. Dan sekarang kekayaan kita kelola sendiri. Kita tidak mau kekayaan kita terus-menerus dipermainkan oleh orang-orang tertentu, oleh negara-negara tertentu. Dan ini sudah kita lakukan, harus kita lakukan. Ini perintah dari Undang-Undang Dasar, dan ini untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, bukan segelintir. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Mungkin arahan-arahan saya, pendapat-pendapat saya, pandangan-pandangan saya sudah sering Bapak-bapak, Ibu-ibu dengarkan mungkin melalui media. Yang terakhir tanggal 20 Mei saya bicara di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia yang juga ditayangkan live di TV-TV, di mana di situ saya tegaskan bahwa Indonesia sungguh-sungguh sangat kaya, tapi terlalu banyak kekayaan kita bocor, dan kebocoran ini harus kita hentikan. Dan saya bertekad, saya akan berusaha sekeras tenaga saya dan tenaga semua pembantu saya. Kita akan berbuat apa saja yang diperlukan untuk menghentikan
kebocoran kekayaan rakyat Indonesia. Karena kekayaan itu harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya segelintir saja. Saya kira itu dari saya, ya. Terima kasih sekali lagi masyarakat Kebumen. Terima kasih atas tadi sambutan yang luar biasa diberikan kepada saya, ya. Suara rakyat Kebumen rupanya kuat sekali, nyaring. Terima kasih, terima kasih. Saya kira itu dari saya. Bagaimana, Menko? Siap, Pak. Menteri, cukup? Cukup? Ada lagi yang... Apa? Kader. Kader apa? Kader apa? Hah? Hah? Oh, mau salaman. Oke. Nanti saya ke belakang, ya. Tapi saya titip ya, jangan keras-keras kalau ini rakyat Jawa Tengah ini kalau kasih tangan keras-keras. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Petani udang dan masyarakat setempat, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia harus menjaga ketahanan pangan dan juga kekayaan negara, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan membudidayakan udang faname di BUBK Kebumen, Jawa Tengah. Sebelumnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tadi tiba sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat dan langsung memimpin jalannya panen raya udang di BUBK Kebumen, Jawa Tengah. Presiden juga mendapatkan penjelasan dari pengelola tambak udang modern dan juga didampingi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Presiden dan sejumlah menteri juga tadi sudah menyusuri area tambak udang. Selama di area tambak, Presiden juga menyapa sejumlah penambak udang. Bahkan Presiden Prabowo juga ikut menarik jaring atau jala untuk menangkap udang yang ditebar di beberapa kolam di sana. Sekumpulan udang pun terjaring, di mana udang yang dibudidayakan di sini merupakan udang dengan kualitas ekspor dan disebut sudah berhasil turut mendorong peningkatan ekonomi warga setempat. Setiap harinya ada ratusan tenaga kerja yang bekerja di tambak udang BUBK Kebumen, Jawa Tengah.
Dan pemirsa, demikianlah breaking news. Selamat menyaksikan program kami selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya, kembali bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, polisi menetapkan sopir taksi Green SM tertabrak KRL di perlintasan dekat stasiun Bekasi Timur beberapa waktu lalu sebagai tersangka. Penetapan tersangka sopir taksi tersebut karena dinilai lalai. Penetapan tersangka sopir taksi Green SM ini berkaitan dengan peristiwa kereta api Argo Bromo Anggrek menabrak KRL di stasiun Bekasi Timur April lalu. Sopir taksi tersebut dikenakan pasal 310 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman di bawah 5 tahun penjara. Sopir taksi ditetapkan tersangka karena dinilai lalai sehingga menimbulkan kerugian. Satlantas Polres Metro Bekasi Kota menjelaskan ada 2 kasus dalam insiden kecelakaan KRL kereta api Argo Bromo Anggrek dengan tertabraknya taksi Green SM di perlintasan sebidang rel. Saat ini juga berkas sudah selesai. Dari pemberkasan dapat kami laporkan sudah ada pemeriksaan terhadap pengemudi taksi, juga sudah ada terhadap saksi dari Bapak Suli Japarudin sebagai masinis kereta api listriknya, dan Bapak Udin sebagai penjaga palang pintu perlintasan kereta api, dan juga Bapak Darkim. Dan terakhir kita sudah memeriksa dari Saudara Erlando Kristiawan sebagai saksi dari ATPM kendaraan taksi tersebut. Dan tidak lama lagi kita sudah kirimkan berkas kepada nanti untuk jaksa, karena ini tuntutannya di bawah 5 tahun, jadi nanti akan langsung dilaksanakan di sidang di Pengadilan Negeri Bekasi Kota, Bapak. Next. Yang dapat kami jelaskan bahwa untuk kejadian yang pertama tidak ada hubungan dengan kejadian kedua, berdasarkan dari kami yang melaksanakan olah TKP. Sebelumnya, kereta api Argo Bromo Anggrek relasi Gambir Surabaya menabrak 1 unit KRL di stasiun Bekasi Timur 27 April lalu. Sebanyak 16 penumpang meninggal dunia sementara puluhan lainnya mengalami luka-luka. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Komisi Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT menguak hasil investigasi awal kecelakaan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dengan komuter lain di stasiun Bekasi Timur yang terjadi pada 27 April lalu. KNKT mengungkap adanya miskomunikasi antara pengendali perjalanan kereta api. Komisi Nasional Keselamatan Transportasi KNKT mengungkap penyebab kecelakaan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dengan komuter lain di stasiun Bekasi Timur yang terjadi pada 27 April lalu. Hal ini disampaikan KNKT saat rapat dengar pendapat bersama Komisi 5 DPR RI. KNKT mengungkapkan adanya miskomunikasi antara pusat kendali stasiun Bekasi dengan masinis kereta api Argo Bromo Anggrek, di mana masinis hanya diminta oleh pusat kendali untuk melakukan pengereman bertahap, bukan pengereman secara penuh, sehingga tabrakan tidak bisa terhindarkan. Ada temperan di JPL 85, kamu berjalan direm dikit-dikit dan banyak-banyak semboyan 35, ada banyak-banyak klakson, Pak. Dari masinis tidak melakukan pengereman maksimum, karena informasi yang diterima dari PK Timur rem dikit-dikit dan sambil bunyikan klakson. Baik, sekarang gini Pak, ya ini menarik ini, 1,3 kilo udah ngerem. Sudah. Sebelumnya, kereta api Argo Bromo Anggrek relasi Gambir Surabaya menabrak 1 unit KRL di stasiun Bekasi Timur pada Senin 27 April 2026. Kereta Argo Bromo menabrak bagian belakang KRL yang juga gerbong khusus wanita. Saat itu KRL sedang berhenti dan dalam kondisi ramai penumpang. Kencangnya benturan membuat lokomotif kereta api Argo Bromo Anggrek merangsek masuk ke gerbong KRL yang ditabrak.
sejumlah korban terhimpit material gerbong dan lokomotif. Dalam tragedi ini, 16 penumpang meninggal dunia sementara puluhan lainnya mengalami luka-luka. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, MNC Group kembali menggelar MNC Forum di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. MNC Forum ke-82 ini membahas langkah reformasi pasar modal Indonesia di tengah tantangan dinamika global. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan Hasan Fauzi, hadir sebagai pemateri utama dalam MNC Forum ke-82 di iNews Tower Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Forum ini membahas reformasi pasar modal yang menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan investor, serta mendorong ekonomi nasional. Forum bertajuk Reformasi Transparansi Pasar untuk memperkuat integritas, kredibilitas, dan kepercayaan investor ini turut dihadiri Eksekutif Chairman MNC Group Hari Tanusudibyo dan Eksekutif Chairwoman MNC Group Liliana Tanusudibyo beserta Co-CEO MNC Group Angela Tanusudibyo. Fondasi yang kuat dan dilakukan secara struktural dan menyeluruh, menghadirkan transparansi yang kemudian mendorong integritas dan tentu akan meningkatkan kredibilitas pasar kita. Nah, ini yang menjadi parameter utama setiap investor, khususnya investor institusi dan global, dalam menilai tingkat investability, layak atau tidaknya berinvestasi di pasar modal kita. MNC Forum ke-82 juga menyorot perkembangan industri digital dan streaming khususnya mikrodrama melalui aplikasi V Plus Short yang berada di bawah naungan PT MNC Digital Entertainment Tbk. V Plus Short hadir untuk menjawab kebutuhan konsumen terhadap konten mikrodrama yang cepat dan berkualitas. Karena market mikrodrama itu bisa dibilang harus speed ya, key-nya adalah speed. Jadi kita harus bisa bertemu dengan demand dari konsumer untuk konsumsi konten in volumes, jadi dengan banyak kuantitas dan juga berkualitas. MNC Forum menjadi agenda rutin MNC Group yang terus mengupdate perkembangan isu-isu terkini demi kemajuan perusahaan dan karyawan MNC Group. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa kuasai trotoar jalan untuk berjualan, sejumlah lapak pedagang hewan kurban musiman di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat ditertibkan petugas Satpol PP. Para pedagang hanya bisa pasrah dan terpaksa mengevakuasi hewan-hewan kurban dagangannya meninggalkan lokasi. Razia tertib trotoar yang digelar petugas Satpol PP kali ini menyasar pada pedagang hewan kurban musiman. Para pedagang yang berjualan di atas trotoar di Jalan Kawasan Keramat Jaya Baru, Johar Baru, Jakarta Pusat ini hanya bisa pasrah tanpa perlawanan saat diminta angkat kaki dan mengevakuasi hewan-hewan kurban dagangannya dari lokasi tersebut. Razia digelar menyusul menjamurnya pedagang hewan kurban musiman yang berjualan dengan menguasai trotoar. Selain melanggar aturan, keberadaan lapak hewan kurban juga telah merampas hak pejalan kaki. Petugas mengaku telah memberikan peringatan terlebih dahulu sejak pekan lalu sebelum melakukan pembongkaran. Penataan di trotoar yang ada di wilayah Jakarta Pusat, ya, di mana trotoar dipakai oleh teman saudara kita yang berjualan hewan kurban. Tetapi seperti kita ketahui sesuai dengan Perda 8 tahun 2007 ya, di pasal 25 ya, dan juga bahwa trotoar kan harus bebas dari segala kegiatan usaha. Selain monitoring secara berkala, petugas juga mengancam akan menindak tegas para pedagang jika masih nekat menguasai trotoar untuk berjualan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Bisa dampak konflik Timur Tengah yang membuat tingginya harga BBM non-subsidi juga berdampak pada pedagang hewan kurban yang ada di Berau, Kalimantan Timur. Akibat biaya distribusi naik, harga sapi melonjak lebih dari 20% dari biasanya sehingga minat pembeli sapi kurban menurun. Sepekan menjelang Idul Adha, penjualan sapi kurban di Berau tergolong sepi daripada tahun sebelumnya. Seperti yang dialami pedagang sapi kurban di Kecamatan Tanjung Redep, Berau. Tingginya harga sapi kurban menjadi alasan minat umat muslim berkurban hewan sapi menurun.
Pedagang sapi Asriansyah mengatakan kenaikan harga sapi kurban ini tak lepas dari meningkatnya biaya distribusi sapi dari Palu ke Berau yang menggunakan kapal laut. Rata-rata setiap jenis sapi mengalami kenaikan 20% atau sekitar 5 juta rupiah per sapi. Kalau harga waktu ngambil dari pengepul sana di Sulawesi juga naik sama ongkos. Naik nih kira-kira berapa persen Pak? Sekitar 20%. 20% naik ya? Biasanya jual berapa Pak biasanya sebelum naik? Biasanya kita sampai jual harga 15, 18 masih ada. Sekarang nggak bisa? Sekarang nggak bisa, 20 pun nggak bisa. Dari 50 ekor sapi yang dikirim dari Palu ke Berau hingga menjelang Lebaran ini baru terjual 19 ekor dan sisanya belum laku terjual. Dari Berau, Kalimantan Timur, Zuhri, iNews melaporkan.